Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rubudianto. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aferi Ariel Meta Cundana dari kelas 11 IPS 1. Saya merupakan calon ketua OSIS SMA Kristen Sunodia nomor urut 2. Semuanya, perkenalkan saya Marcelus Rizky Saputra dari kelas 11 S2 dan saya adalah calon ketua OSIS SMA Kristen Sunodia nomor urut 3. Pada video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan melalui Google Form. Baiklah, pertanyaan pertama. Apa janji yang Anda ingin sampaikan dan tepati untuk meyakinkan kita untuk memilih Anda sebagai ketua OSIS kami? Janji saya adalah saya akan memajukan SMA Kristen Sunodia dengan kerja keras saya. Semaksimal mungkin saya pasti akan melakukannya. Jadi sebuah kewajiban saya yang akan saya kerjakan. Saya tidak akan memberikan janji-janji yang muluk-muluk atau yang indah-indah, tetapi mustahil untuk saya tepati. Oleh karena itu, saya hanya berjanji pada diri saya sendiri, seandainya terpilih sebagai ketua OSIS, maka saya harus mampu mewujudkan visi, misi, dan program kerja yang sudah saya susun. Janji saya adalah saya akan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan program kerja saya untuk lebih memajukan SMA Kristen Sunodia. Saya juga akan membuat program kerja saya menjadi suatu program yang memberikan hasil menarik dan banyak diminati oleh para siswa. Baik, pertanyaan kedua dari Vincent FA kelas 11 IPS 1. Apakah dengan sistem yang akan Anda terapkan, akan ada perubahan yang berdampak yang dapat dirasakan oleh murid? Sistem atau program kerja yang saya susun semuanya bertujuan untuk kebaikan murid. Contohnya seperti program pembelajaran yang akan diupload ke YouTube yang selama ini belum pernah ada. Perubahan ini pasti akan berdampak positif untuk semua murid. Menurut saya, dengan sistem yang saya terapkan ini akan sangat berdampak baik pada murid, karena melalui kegiatan-kegiatan yang saya buat dan laksanakan dapat meningkatkan sosialisasi antar siswa, dan para siswa juga menjadi tahu bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik. Saya yakin setiap hal yang diterapkan oleh ketiga calon pasti akan berdampak pada murid jika murid tersebut menjalankannya dengan baik. Pertanyaan yang ketiga, berikan satu nama teladan Anda dalam hal kepemimpinan. Jelaskan pula kenapa Anda memilih orang ini. Orang yang menjadi teladan saya dalam hal kepemimpinan yaitu Bung Tomo, karena beliau adalah orang yang sangat berani dan juga beliau merupakan orang yang dapat membangkitkan semangat para pejuang pada zaman dahulu pada waktu perang. Maka dari itu saya memilih beliau sebagai teladan untuk dapat membangkitkan semangat kita di masa pandemi ini, terutama dalam hal belajar dan melawan virus COVID-19 ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Nggak usah jauh-jauh, teladan saya Koderal dalam memimpin. Kenapa? Karena saya pernah dipimpin oleh Koderal dan saya lihat bahwa Koderal itu adalah seorang pemimpin yang baik. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, karena beliau adalah contoh pemimpin yang berwawasan luas, memiliki pandangan yang jauh ke depan, penuh semangat dan juga berjiwa besar. Selanjutnya dari Georgie, dengan proker atau program kerja yang kalian buat, apakah akan terrealisasikan di tahun kalian menjabat sebagai Ketua OSIS 2020 sampai 2021? Saya akan bekerja keras dan menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk memastikan program kerja yang saya susun dapat terrealisasi dengan baik. Menurut saya program kerja saya ini dapat terlaksanakan dengan baik karena pada masa sekarang banyak dari kita yang menggunakan media sosial, dan program kerja saya ini akan dapat menginspirasi dan memberi contoh bagi para pengguna media sosial. Saya yakin dan percaya bahwa program kerja saya akan terrealisasikan. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Jika memang tidak dapat terrealisasikan, maka saya tidak akan memaksa hal tersebut. Mungkin saya akan mencari alternatif lain, bisa membuat program kerja baru atau membuat beberapa modifikasi pada program kerja saya. Pertanyaan yang kelima, mengapa kalian semua ingin mengajukan diri menjadi ketua OSIS dan apa alasannya? Untuk mengajukan diri sebenarnya saya tidak secara pribadi tidak mengajukan diri, tetapi saya dipilih.
Saya ingin mengajukan diri menjadi ketua OSIS karena ketika saya mencalonkan diri, saya dapat mengembangkan pribadi menjadi lebih baik dan dapat berorganisasi lebih lagi, terutama dalam berkomunikasi antar sesama dan untuk menyalurkan ide-ide yang saya miliki sehingga dapat bermanfaat bagi sekolah. Kita semua pasti ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagi saya menjadi ketua OSIS adalah salah satu caranya dan juga dapat membuka peluang besar untuk dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi teman-teman semua. Pertanyaan ke-6, apakah kalian sudah siap kalah dari pemilihan ketua OSIS ini? Tentunya saya siap karena setiap persaingan ada yang menang dan ada yang kalah. Jika saya menang, maka saya akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan teman-teman yang sudah mempercayakan saya sebagai ketua OSIS. Dan jika saya kalah, maka saya akan menyalurkan ide-ide yang saya miliki kepada ketua yang terpilih nanti sehingga dapat didengarkan dan menjadikan SMA kita menjadi lebih baik. Menang tidak akan membuat saya berbangga hati, dan kalah juga tidak akan membuat saya berkecil hati. Karena saya sangat menikmati setiap proses dalam pemilihan ketua OSIS ini, yang saya rasa semakin menambah pengalaman dan juga menuntun ke kedewasaan sikap, juga pola pikir. Sudah siap dong. Soalnya siapapun yang terpilih, saya yakin dia yang terbaik. Dan jika pun saya gagal, maka saya akan menerimanya dengan lapang dada. Pertanyaan ke-7, apa yang membuat kalian percaya diri untuk bisa terpilih menjadi ketua OSIS? Pertanyaan ke-7, apa yang membuat kalian percaya diri untuk bisa terpilih menjadi ketua OSIS? Saya sudah menawarkan yang terbaik yang bisa saya buat untuk kebaikan sekolah, khususnya para murid SMA Sunodia. Semoga ini menjadi alasan untuk teman-teman mengambil keputusan memilih saya sebagai ketua OSIS. Yang membuat saya percaya diri, ya percaya diri aja dulu. Kalau saya menghadapi sesuatu pasti harus percaya diri dulu. Kalau menang kalahnya itu urusan belakangan. Pokoknya percaya diri aja dulu. Kalau kita bisa jadi ketua OSIS. Yang membuat saya sangat percaya diri untuk bisa terpilih yaitu karena saya adalah orang yang selalu mendengar saran-saran dari kalian. Dan saya juga, menurut saya adalah pribadi yang baik. Pertanyaan ke-8, apakah ada solusi jika kalian membuat suatu acara, tetapi acara tersebut gagal diselenggarakan? Acara yang gagal diselenggarakan harus segera dicari apa penyebabnya, dan kemudian secepat mungkin mencari alternatif acara lain yang pastinya tidak kalah menarik, tetapi pasti dapat terselenggarakan dengan baik. Solusi saya jika ada acara yang gagal, maka saya akan mengevaluasi lagi terlebih dahulu faktor-faktor penyebab kegagalan acara saya, dan kemudian saya akan membuat sebuah acara dengan lebih baik dan diminati oleh banyak orang, banyak siswa dan siswi dengan belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Gagal diselenggarakan, berarti belum diselenggarakan. Kalau konsepnya belum terselenggarakan, maka saya akan mencari acara lain untuk diselenggarakan, atau saya akan melakukan modifikasi agar acara tersebut dapat terselenggarakan. Jika di tengah-tengah acara tersebut mengalami kegagalan, maka saya akan tetap melanjutkannya sampai akhir. Dan jika memang sudah terlaksana tapi tetap gagal, mungkin saya akan mengevaluasi mengapa acara tersebut gagal dan akan memperbaikinya di acara-acara selanjutnya. Pertanyaan ke-9, bagaimana cara kalian memimpin organisasi OSIS agar tidak terjadi perkelahian saat diskusi dan cara menenangkan suasana diskusi yang kurang baik? Untuk diskusi sendiri nanti pasti ada perselisihan, karena ketika kita beda pendapat pasti terjadi perselisihan. Oleh karena itu saya akan memilih orang untuk menjadi moderator dan ketua diskusi. Kenapa? Karena saya yakin moderator dapat membantu untuk membuat sebuah diskusi tersebut menjadi lebih kondusif dan lebih teratur. Dan untuk misalnya sudah terjadi sebuah perkelahian,
mungkin saya akan melerainya dan menegurnya. Tapi kalau misalnya hanya berdebat panas saja dan kedua hal ide itu tetap ide-ide yang baik, mungkin saya akan menggabungkannya. Tapi jika memang tidak bisa digabung, maka saya akan melakukan pungut suara untuk yang mana yang akan dijalankan. Cara mengatasinya yaitu dengan cara diskusi. Diskusi dengan cara musyawarah untuk mencari jalan keluar dan sebagai solusi saat diskusi. Cara saya menenangkan suasana diskusi yang kurang baik yaitu cara saya akan memberikan pendapat-pendapat yang baik saat diskusi sehingga tidak terjadi suasana diskusi yang kurang baik. Sejak awal, saya akan mengajak teman-teman untuk bersama-sama menyepakati bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang sangat wajar dan kita juga harus bisa menghormatinya. Jika kita semua bisa sepaham dalam hal ini, maka percaya tidak akan ada perkelahian hanya karena pendapat yang berbeda. Bila tetap terjadi suasana tidak menyenangkan dalam diskusi, maka saya akan tampil sebagai penengahnya. Selanjutnya, pertanyaan ke-10. Sebutkan kelebihan-kelebihan para calon ketos. Untuk nomor urut 3, saya rasa dia adalah seorang yang rendah hati dan sabar dan juga bijak. Untuk nomor urut 2, saya rasa dia adalah orang yang pintar dan kreatif. Jujur saya kurang tahu tentang calon ketos yang lain karena mungkin saya kurang akrab dengan mereka. Jadi penglihatan saya sih begitu. Tapi kalau diri saya sendiri yang saya bisa anggap sebagai kelebihan adalah saya pernah terjun dalam beberapa organisasi seperti ketua tim edit, koordinator Sekbid 7 dan juga Bantara. Calon ketua OSIS nomor urut 1 yaitu Rio. Saya rasa Rio orangnya cukup berpengalaman dalam bidang kepengurusan OSIS dan juga Rio memiliki semangat yang besar untuk menjadi ketua OSIS. Untuk calon ketua OSIS nomor urut 3 yaitu Kiki. Saya rasa Kiki orangnya sangat sabar dan pastinya akan menangani setiap masalah yang ada dengan baik. Calon ketua OSIS nomor urut 1 Rio Budianto. Menurut saya dia adalah orang yang baik dan kelebihan dia juga dia pernah mengikuti organisasi OSIS sebelumnya. Kelebihan calon ketua OSIS nomor urut 2 yaitu Aperi, dia adalah orang yang pintar dan kreatif. Dan kelebihan saya sendiri adalah saya orang yang rendah hati dan selalu mendengarkan perkataan orang. Dan pertanyaan terakhir, apakah bisa menambahkan ekskul seperti ekskul bahasa? Contohnya ekskul bahasa Jepang. Untuk ekskul itu di luar dari ketua OSIS, tapi kita bisa menyalurkannya. Untuk ekskul sendiri itu dipegang oleh kesiswaan, kepala sekolah, dan yayasan. Mungkin dalam pertanyaan ini kalian bermaksud untuk menanyakan program kerja saya yang berkaitan dengan klub. Saya tegaskan lagi, mungkin kurang jelas kemarin, kalau klub dan ekskul itu dua hal yang berbeda. Ekskul itu turunan langsung dari yayasan, sedangkan klub ini turunan dari tim kreatif. Di tim kreatif ini kami membuat sebuah klub agar kalian dapat mengembangkan bakat kalian, tetapi lebih tidak formal. Jadi kalian bisa leluasa dalam klub tersebut. Klub itu bisa apa? Contohnya nih, klub bahasa Jepang. Kalian mengumpulkan orang supaya bisa terbentuk sebuah klub bahasa Jepang. Nah, klub bahasa Jepang itu mungkin kalian bisa menyajikan konten pembelajaran bahasa Jepang, atau enggak kalian review sesuatu yang berkaitan dengan kejepangan lainnya, sangat luas. Atau enggak kalian bisa membuat sebuah infografis berkaitan dengan bahasa Jepang. Kalian bisa apapun yang kalian mau, kalian bisa buat klubnya, dan dari klub itu kami dari tim kreatif akan memaksimalkan potensi kalian. Pertanyaan untuk saya, apakah benar tim kreatif bertugas untuk mengedit video? Ya, tim kreatif bertugas untuk mengedit video, namun dalam pengeditan video ini akan dibantu oleh saya sendiri dan juga seksi bidang dalam OSIS yang bersangkutan dalam mengedit sebuah video, sehingga video itu dapat menghasilkan sebuah hasil yang baik dan menarik. Ada dengan baik.
Untuk pertanyaan terakhir, kalau program kerja 1 yang tentang kalimat motivasi itu dikirimkan secara PC atau grup ya, kalau PC takutnya jatuh jadi spam. Ini bagaimana? Untuk program kerja saya yang satu ini akan dikirimkan melalui chat pribadi. Jadinya setiap hari akan dikirimkan oleh seorang anggota OSIS kepada WA kalian masing-masing. Karena saya rasa tanggung jika hanya mengirimkan kalimat penyemangat pada hari-hari tertentu. Bagaimana jika ada siswa yang membutuhkan penyemangat di hari-hari lainnya? Dan untuk spam, saya rasa ini tidak akan menjadi spam, karena hanya akan dikirimkan sekali dalam sehari dan juga tidak diwajibkan untuk membalasnya. Jadi kalian hanya perlu menerima dan membacanya dengan baik. Sekian jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah kalian ajukan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah bertanya. Terkhusus pada Vincent dan Georgie yang sudah menyebutkan namanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jangan lupa pilih saya, nomor urut 1.